Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tentang dari evaluasi akhir semester pada kontrol otomasi kelautan, di mana pada sistem yang kami buat adalah pengisian botol secara otomatis. Mungkin perkenalan dulu dari kami kelompok 3. Yang pertama dari saya sendiri, Naswa Margarinata dengan NRP 090. Saya Satria Kusuma Wardani, NRP 093. Saya Nur Fauzia dengan NRP 079. Dan mungkin setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana simulasi dari yang telah kita buat. Baik, jadi di sini adalah simulasi dari pengisian botol otomatis, yang dimana yang saya tampilkan di sini adalah start, stop, kemudian timer, 2 timer di sini, dan juga sensor 1, sensor 2, dan juga valve, dimana ada valve 1 sampai dengan valve 6 di sini. Mungkin kita coba dari start. Mungkin kita stop dulu ya. Nah, ini kondisi awalnya. Jadi kondisi awal saat conveyor B dan conveyor A ini masih mati. Setelah itu kita start akan menyalakan. Nah, di sini kondisi conveyor B dan conveyor A nyala. Kemudian di saat sensor 1 ini mendeteksi adanya suatu benda ataupun botol nantinya, di sini itu akan terhitung selama 3 kali. Ini 1, 2, dan 3. Setelah 3 kali, maka conveyor B ini akan mati. Saat conveyor B mati ini, nantinya di sensor 2 ini apabila mendeteksi suatu benda, dia akan langsung mati. Seperti ini. Nah, di saat sensor 2 mati akan menyalakan valve selama 3 detik, kemudian akan mematikan dan menyalakan lagi conveyor A selama 3 detik juga, dan lalu kembali ke sistem awal. Jadi sistem ini akan berjalan sesuai dengan urutan atau secara kontinu. Jadi sebelum ini terselesaikan secara kontinu tadi, itu tidak bisa kita ulang sistemnya. Jadi seperti ini, kita ulang dari awal, start. Ini sudah start kan? Kemudian kita jalankan di sini 1, 2, 3. Conveyor B akan mati. Kemudian apabila ini nanti S2 saya tekan atau mendeteksi suatu botol, nantinya akan mematikan conveyor A, kemudian menyalakan valve selama 3 detik. Di sini ada hitungannya juga selama 3 detik, dan kemudian setelah valve itu kembali tertutup, maka akan menyalakan conveyor A kembali atau membawa botol itu sampai ke akhir, dan itu akan menyelesaikan siklusnya juga. Nanti akan kembali ke setelan awal, di mana ditandai dengan conveyor B juga berjalan gitu. Seperti ini. Seperti ini. Nah, saat conveyor B juga kembali berjalan, ini berarti menandakan sudah kembali ke posisi awal. Seperti itu. Kemudian mungkin akan ditampilkan kondisi di saat PLC-nya. Jadi itu tadi kondisi di HMI-nya, kemudian ini kondisi pada PLC-nya sendiri. Jadi mungkin kita jalankan saja. Ada indikasi lampu di sini. Mungkin saya stop mungkin. Nah, seperti ini stop. Kemudian di saat start, maka conveyor A dan conveyor B di sini berjalan. Ditandai dengan 2 lampu di sini. Kemudian ini adalah S1 saat mendeteksi, di mana S1 ini kami menggunakan counter. 1, 2, 3. Nah, di saat S1 sudah berjalan tadi, maka conveyor B mati. Di sini ditandai dengan outputan 0 ini juga mati. Kemudian ini S2 akan tertekan. Nah, ini mengaktifkan valve 1 sampai dengan valve 6 di sini tadi selama 3 detik, kemudian menyalakan lagi conveyor A selama 3 detik, kemudian menyalakan keduanya, conveyor B dan juga conveyor A. Mungkin seperti itu, mungkin kita ulangi sekali lagi. Jadi kita stop aja dulu, kemudian kita ulangi dengan start.
Nah, di sini menyalakan, kemudian S1 1 2 3, maka akan mematikan conveyor B, kemudian S2-nya tertekan. Di sini menyalakan valve. Kemudian saat valve mati, conveyor A kembali berjalan, kemudian conveyor B dan conveyor A kembali berjalan seperti semula. Seperti itu. Nah, kemudian setelah simulasi dari PLC-nya sendiri, kita juga akan menampilkan dari program yang telah kita buat. Nah, ini adalah program ladder yang telah kita buat. Jadi ini penjelasan singkat dari program ladder yang telah kita buat. Di mana di sini adalah start. Start di sini seperti yang ada di HMI tadi. Jadi ini nantinya kalau ditampilkan di HMI adalah tombol start tadi, kemudian ini juga tombol stop. Nah, seperti ini. Start dan stop. Ini sistem yang kita gunakan. Ini ada conveyor A dan juga conveyor B. Kemudian ini counter. Counter ini yang menghitung. Jadi di saat S1 tadi tertekan, itu di sini akan menghitung 3 kali di sini ya. Jadi setelah 3 kali nantinya akan mematikan conveyor A di sini. Ditandai dengan NC dari counter di atas tersebut. Kemudian setelah counter itu ada timer, di mana di saat ini adalah S2 tertekan di sini, maka nantinya akan mengaktifkan kontak bantu di sini, yang dimana kontak bantu ini akan mematikan conveyor A. Nah, di saat conveyor A mati itu bersamaan dengan timer yang berjalan. Jadi timer yang berjalan ini fungsinya nanti akan mematikan valve 1 sampai dengan valve 6. Nah, jadi di saat kontak bantu tadi menyala, itu akan mengaktifkan valve 1 dan valve 2 dan juga mematikan conveyor A. Nah, itu dihitung selama 3 detik. Kita set value di sini 30. Nah, nantinya setelah timer ini menghitung 3 detik akan mematikan menggunakan kontak NC yang ada di sini. Jadi akan valve 1 sama dengan valve 6 itu akan mati. Nah, kemudian step selanjutnya di sini yang terakhir, yaitu di saat timer sudah mendeteksi tadi akan mengaktifkan kontak bantu di sini. Kontak bantu di sini fungsinya adalah menyalakan kembali conveyor A. Di mana di saat menyala itu hanya kita waktui dengan 3 detik juga. Di sini kita tandai dengan 30. Di saat counter ini sudah selesai menghitung selama 3 detik, maka ini akan mematikan semua. Di sini yang pertama ini 1, kemudian kedua, dan itu akan mengaktifkan kembali atau mengembalikan pada posisi awal. Nah, posisi awal pada saat conveyor A dan juga conveyor B nyala. Itu sebelum adanya sensor 1 dan sensor 2 mendeteksi suatu benda, dan juga nantinya sistem ini akan berakhir apabila kita tekan tombol stop di sini. Nah, dan bisa dimulai lagi dengan tombol start yang ada di sini, seperti pada gambar HMI yang kita tampilkan tadi. Mungkin ini terakhir kita coba lagi. Seperti ini. Kita start, akan menyalakan conveyor B dan conveyor A. Kemudian di sini sensor 1 tertekan. 1 2 3 akan mematikan conveyor B. Kemudian di sini sensor 2 akan mendeteksi suatu benda. Di sini ditandai dengan valve yang menyala dan juga conveyor yang telah mati itu selama 3 detik. Kemudian nah, ini sudah kembali pada sistem awal dan sudah kita bisa ulang pada gerakan yang selanjutnya atau gerakan baru di mana sistemnya akan continue seperti itu. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari praktikum atau evaluasi akhir semester kontrol otomasi kelautan oleh kelompok 3. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.